Hai hai hai, ketemu lagi dengan Osin Osaka. Apa kabar teman-teman? Hujan di sini, di tempat kalian hujan apa enggak? Kalau hujan kayak gini males ya mau kemana-mana. Di sini kalau nggak panas hujan, kalau panas sampai 34, 35. Aduh, panasnya minta ampun kayak kebakar ya. Jadi hari ini hujan, tapi hujannya juga hujan panas kayak gitu, dan nggak bikin nggak enak di badan ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan supaya tetap lancar menjalankan aktivitas ya. Mau bahas apa hari ini deh ya? Kita bahas, oh iya, kenapa teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia itu kembali ke sini lagi? Kalian tahu nggak kenapa? Karena kurang persiapan. Kalau apa namanya kurang persiapan ya ya gitu. Gini loh teman-teman. Kita itu eh, kita jauh dari keluarga ke luar negeri untuk bekerja, untuk apa namanya membantu ekonomi keluarga dan menabung untuk nyekolahin anak, untuk membiayai apa kuliah anak sampai ke perguruan tinggi ataupun universitas, atau juga ke mana, ke pondok ya, mondokin anak ya. Kan banyak teman-teman yang itu, bahkan ada teman saya juga sampai kuliah di mana, sampai sampai selesai lah ya, sampai tamat gitu. Kalian hebat dan luar biasa. Saya salut dengan perjuangan kalian. Tapi apakah sudah selesai di situ? Belum tentunya, ya kan? Terus saya paham sih, kita itu bertahun-tahun kerja di sini, jauh dari keluarga ya, memang karena bukan suatu pilihan, karena pilihannya ya untuk membantu perekonomian keluarga supaya lebih baik gitu kan. Dan saya juga paham banget kalau kita itu kadang-kadang kesepian, kadang-kadang pengen cepet pulang begitu. Ya itu wajar dan manusiawi sekali, tapi kadang ada hal yang kita itu lupa, yaitu eh apa ya, berinvestasi. Kalau menabung saja itu juga penting, menabung itu penting, tapi berinvestasi itu tidak kalah pentingnya loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sekarang masih bisa kerja dan dapat duit untuk nabung ya kan, tapi sisihkan minimal 10% atau 20% tabungan kita itu atau gaji kita itu untuk berinvestasi. Kenapa? Karena kalau kita berinvestasi mulai dari sekarang, mumpung kita masih kerja, mumpung masih ada gaji, di saat kita pensiun nanti kita akan ada duit yang bekerja buat kita. Dari mana? Ya dari investasi itu. Kalau sekarang kita kan bekerja buat duit ya, buat gaji, ya enggak? Tapi kalau dikirim semua ke rumah ya habis, berapapun habis, tidak akan tersisa, karena kebutuhan di rumah itu tidak akan ada habisnya gitu. Tapi kalau teman-teman tidak apa menyisihkan untuk berinvestasi, ya saya yakin kalian yang sudah berniat pulang nanti 2 bulan 3 bulan akan balik ke sini lagi. Bukan saya mendoakan loh ya, tapi udah banyak contohnya yang kayak gitu ya, karena itu tadi tidak berinvestasi tadi. Nah, untuk berinvestasi itu kan kita bisa bermacam-macam investasi ya. Investasi ada investasi emas, ada tanah, properti, ada saham atau reksadana. Kalau saham semua itu kita tidak masuk lah, mungkin eh, kita tidak tahu ilmunya ya, karena kalau untuk saham itu mesti harus tahu ilmunya juga. Nah, untuk investasi yang paling apa namanya real itu ya kayak beli emas, beli tanah di rumah kayak gitu. Iya, itu yang real juga, tapi jangan ke situ semua teman-teman. Kalau bisa kita ibaratnya kita naruh telur itu jangan cuma di satu keranjang ya, karena kalau taruh telur di satu keranjang itu, kalau yang itu tidak netes, ibaratnya tidak netes semua. Tapi kalau kita naruh telur di 10 keranjang misalnya, yang dua tidak netes, yang 8 netes, kan kayak gitu. Jadi ibaratnya kita beli tanah boleh, beli emas boleh, beli apa namanya rumah boleh,
Tapi harus ada juga yang gampang dicairin, kayak tadi, kayak reksadana itu. Kalau menurut saya reksadana juga gampang untuk dicairin, dan reksadana itu kan juga ada bermacam-macam ya. Dan kalau reksadana itu juga udah dilindungi sama OJK. Harus pinter-pinter kita aja yang memilih reksadana yang mana gitu ya. Terus kalau apa namanya, emas itu kan juga gampang untuk dicairin. Tapi kalau tanah itu kan kita membutuhkan waktu untuk menjual. Misalnya kita ada kebutuhan mendadak ya, kita nggak bisa langsung cair gitu kan. Nah, kalau reksadana itu paling tidak 2-3 hari itu udah cair. Kalau kita melakukan penjualan hari ini, mungkin dalam 2-3 hari itu duit sudah masuk ke rekening kita begitu. Jadi begitu juga dengan emas. Kalau kita ada kebutuhan mendadak, ya kita bisa jual kapan aja. Tergantung saat kita jual itu harga emas turun atau naik. Kalau pas turun ya kita rugi, kalau pas naik ya kita untung gitu kan. Dan jangan dikira semua investasi itu ada risikonya. Nggak ada yang nggak ada risikonya, semua ada risikonya. Misalnya kita mau berinvestasi pelihara kambing atau pelihara sapi, ya kan kita nggak ada jaminan juga kalau sapi kita yang kita pelihara itu akan sehat dan akan bisa kita jual pada saatnya gitu kan. Kita nggak ada jaminan itu. Tapi kita tidak perlu terlalu takut dengan hal-hal yang seperti itu, karena ya mengalir aja kayak gitu. Kayak kehidupan ini, seperti kehidupan kita ini kan, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Ya anggap aja investasi juga seperti itu. Jadi teman-teman jangan terlalu takut yang berlebihan. Kalau saya sih enggak ya. Saya suka mencoba sesuatu yang saya belum tahu, tapi saya tahu ilmunya sedikit-sedikit kayak itu. Yang penting saya pelajari, saya pahami dulu, baru saya akan kerjakan begitu. Dan karena kalau kita tidak berinvestasi mulai dari sekarang, kita pulang nanti waktu kita pensiun, kita nggak ada apa-apa. Dan jangan sampai juga ya kalau kita pensiun nanti itu kita menyusahkan orang. Apalagi kalau kita sudah tidak kerja, kita pulang ke rumah, kita tidak bekerja, kita tidak ada hasil. Apalagi udah teman-teman udah biasa di Hong Kong dengan tiap bulan dapat gaji sekian banyak kayak gitu. Ntar di rumah itu kebutuhan di rumah ada aja teman-teman. Tahu kan kalau di rumah, apalagi di kampung ya, pastinya ada tilik bayi, terus orang sakit, terus ada pokoknya kebutuhan di kampung itu selalu aja ada. Jadi yang itu pastinya kan membutuhkan duit ya. Nah itu dia kenapa saya mau pesan ke teman-teman supaya mulai dari sekarang, ayo kita buka mindset kita supaya kita berpikiran maju ya. Sekarang udah tahun 2023. Jangan bilang kita tidak berpendidikan atau apa itu sebagai alasan untuk kita tidak berinvestasi. Enggak, salah. Buang jauh-jauh pikiran itu. Investasi itu siapa aja bisa. Yang penting kita pelajari ilmunya. Kalaupun kita tidak pinter-pinter amat ya, tapi zaman sekarang itu kita bisa pelajari dari YouTube segala macam itu kan. Yang penting ya harus tetap hati-hati, jangan sampai kita ikut investasi bodong itu, jangan sampai ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita berinvestasi dari sekarang, kita pulang nanti waktu kita pensiun, kita ada duit itu yang akan menghasilkan, yang akan bekerja buat kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau sekarang ini kan kita kerja untuk dapat gaji ya. Nah kalau kita berinvestasi itu kan duit itu kan dapat return kan, setahunnya kan ada yang berapa persen kayak gitu lah. Duit itu yang buat kita dana pensiun nanti, supaya kita tidak kebingungan mau nyari duit kemana. Oke lah, sekarang kita masih sehat, masih bisa kerja kayak gitu. Nah kalau kita sudah di rumah nanti, sudah badan kita sudah tidak sehat ataupun sudah berusia gitu kan, kita tidak mungkin kan kerja terus kan.
Jadi itulah kenapa saya ingetin teman-teman supaya berinvestasi. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk saya. Kalau saya sendiri insya Allah sudah ada investasi ya. Saya beli reksadana. Nah, saya mau sharing juga ke teman-teman. Dulu saya pernah beli beberapa reksadana ya. Tapi waktu itu kan saya belum begitu ngerti banget ya. Dan duit nggak hilang, cuma kita tidak tahu tiba-tiba ada pandemi yang begitu dahsyat kan. Pada waktu itu yang seharusnya saya tambah, saya top up, malah saya jual, jadi saya rugi. Itu saya beli panin reksadana. Sekarang saya mulai lagi dengan reksadana bibit. Saya mulai dengan nabung rutin 1 juta rupiah kayak gitu tiap bulan. Lah, itu sisihkan, nabung itu sisihkan, jangan sisa, karena kalau nungguin sisa nggak akan pernah ada sisa. Nah, tapi kalau kita bisa menyisihkan untuk nabung untuk investasi berapa, untuk nabung berapa, untuk kebutuhan rumah berapa, itu kita akan menikmati sendiri hasilnya nanti, bukan sekarang ya. Karena kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau nunggu sisa nggak akan pernah tersisa. Jadi kita harus sisihkan, bukan sisa ya. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bukan orang pinter, saya bukan saya bukan orang yang sekolah tinggi, tapi paling tidak saya tidak pengen ketinggalan. Saya pengen berpikiran maju, bahwa suatu saat kalau saya sudah tidak bisa bekerja dan saya sudah tua, saya ada dana pensiun buat diri saya nanti, supaya saya tidak menyusahkan orang lain gitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa membuka mindset supaya kita berpikiran lebih maju lagi, bahwa ada masanya kita itu akan pensiun, kita tidak akan bekerja, dan pada waktu itu kalau kita mulai investasi dari sekarang, kita tidak akan menyusahkan siapapun gitu teman-teman. Karena kalau kita ditaruh di tabungan semuanya, duit itu kan akan tidur. Tapi kalau kita investasikan, duit itu kan akan berkembang. Maksudnya bukan dari kita berbunga banyak kayak gitu, tapi paling tidak kan ada returnnya berapa persen kayak gitu kan lumayan itu daripada tidur di tabungan. Ya, dimasukkan ke tabungan boleh, tapi jangan semuanya, karena kalau taruh di rekening semuanya tidur itu duit. Nah, kalau diinvestasikan paling tidak ya ada hasilnya, ada imbal hasilnya, ada returnnya buat kita gitu teman-teman. Nah, itu aja yang bisa saya sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Saya selalu mendoakan teman-teman dan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, Allahumma amin. Oke, sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.